Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia termasuk negara besar keempat di dunia dan merupakan terbesar mayoritas muslim dengan 230 juta jiwa. Nah, mengenai sejarah negara Indonesia, kok ada sih negara Indonesia? Yang pertama, zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, secara geologis, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia terbentuk karena melelehnya es pada saat berakhirnya zaman es, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Bagian daratan selatan Nusantara adalah dasar laut, yaitu pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara, dan banyak ditemukan fosil hewan laut. Daerah ini dikenal dengan karst. Ya, nah, endapan batu bara di Sumatera dan Kalimantan ini menjadi indikasi pernah adanya hutan dari zaman Paleozoikum. Pada zaman Pleistosen, sekitar tahun 2.588.000 sampai 11.500 tahun yang lalu, di mana terdapat hominin atau makhluk mirip manusia yang dijuluki Javaman yang menghuni kepulauan Jawa, dan ditemukan fosil Pithecanthropus erectus pada tahun 1891 oleh Eugene Du Bois di Trinil, Ngawi. Kemudian pada tahun 1934 ditemukan fosil hominin di lembah sepanjang Bengawan Solo, Sangiran, dan Ngandong di tepi Sungai Brantas dekat Mojokerto. Homo sapiens pertama muncul sekitar 100.000 tahun yang lalu melalui jalur pantai Asia Barat. Kurang lebih 60.000 tahun sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotip kulit gelap, ikal, menjadi nenek moyang Melanesia termasuk Papua sekarang, yang membawa kultur kapak lonjong atau Paleolitikum. Gelombang pendatang dengan kultur Austronesia atau Neolitikum datang secara berkelompok sejak 3000 sebelum Masehi dari Cina Selatan atau Taiwan dan Filipina, membawa kultur kebudayaan Dongson yang merupakan bangsa Mongoloid, dan berjalan ke arah timur mendesak penduduk dan berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi penduduk Maluku. Pendatang ini membawa kegiatan pertanian seperti bercocok tanam padi di sawah, berternak kerbau, dan membuat perunggu serta besi, dan menenun kain, praktik megalitikum, dan pemujaan roh-roh animisme dan benda keramat atau dinamisme. Nah, asas spiritual ini dikenal dengan Hyang di Jawa dan Bali, yang masih dimuliakan sebagai agama Dharma Hindu Bali. Kemudian sejak abad 100 sebelum Masehi itu sudah terbentuk pemukiman dan kerajaan-kerajaan kecil. Pada 6 Agustus 1945 terjadi pemboman di Hiroshima yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Kemudian Soekarno-Hatta, Resimen Jatiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Darauji. Sehingga tanggal 7 Agustus 45 PKI berganti nama menjadi PPKI. Kemudian tanggal 9 Agustus 45 bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Marsikal Darauji di dalam Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. Ternyata Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal Missouri pada 14 Agustus 45. Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan memberikan kekuasaan Indonesia ke tangan sekutu. Namun golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua tidak ingin terburu-buru karena tahu PPKI itu adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kemudian golongan muda menculik Soekarno-Hatta karena ngastingklak agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Golongan muda meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu.
Ahmad Sukarjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, sehingga tawaran Laksamana Maeda untuk menggunakan bangunannya sebagai tempat memproklamasikan kemerdekaan diterima. Dengan mudah dan mau menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 2 pagi. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus di Jalan Insinyur Soekarno di Pegangsaan Kemayoran 6, acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno disambung oleh pidato singkat 4 teks. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian Soekarno dan Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Indonesia atas usul dari Otto Iskandar Dinata. Tidak lama setelah itu Indonesia membentuk undang-undang yang baru yang terdiri dari sistem parlemen, di mana Dewan Eksekutifnya dipilih oleh Dewan Penanggung Jawab kepada Parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 55, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai. Sehingga dalam hal ini peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden. Dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan juga 1998. Presiden Soeharto memulai orde baru dalam dunia politik, kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Terdapat potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya tambang, potensi sumber daya kemaritiman atau laut. Potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 9,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hasil hutan bukan kayu saja tapi juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Di Indonesia sendiri terdapat 4.000 jenis kayu dan 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis-jenis kayu dan sebarannya: kayu keruning dan kayu merati, kayu agatis. Nah, ketiga kayu tersebut terdapat dan banyak tumbuh di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita akan membahas potensi sumber daya tambang Indonesia. Ini merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambangnya. Banyak sekali jenis-jenis bahan tambang di Indonesia. Yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Yang kedua, batu bara. Energi yang dihasilkan dari batu bara dapat digunakan untuk membangkitkan listrik untuk keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran rakit industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja industri kimia, dan lain-lain.
Produksi batu bara di Indonesia mencapai 246 juta ton. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusun mengatur utama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Tempat persebaran batu bara di Indonesia ada di Kalimantan Timur, yaitu Lembah Sungai, Berau, dan Samarinda, Sumatera Barat, yaitu di Ombilin dan Suwahlunto, Sumatera Selatan, yaitu Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama yang menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.252.310 juta ton. Persebaran bauksit di Indonesia berada di Kepulauan Riau, itu di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, yaitu di Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, itu di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, yaitu di Lampung, dengan Feedback, yaitu di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, yaitu di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan produksi. Emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141,19 ton. Persebaran emas di beberapa wilayah Indonesia meliputi Papua untuk Freeport Timika, Kalimantan Barat yaitu di Sambas, Nanggroe Aceh Darussalam yaitu di Maulabo, Sulawesi Utara di Molang Mongondo, Minahasa itu di Logos, dan Bengkulu yaitu di Rejang Lebong.